dengan sebenar-benarnya semuanya. La hayyun, sesungguhnya kamu tidak punya hidup, kan hanya Allah lah yang punya hidup. La hayyun la ilmun, sesungguhnya kalian tidak punya ilmu, hanya ilmu Allah lah yang ada. La sami'un, sesungguhnya kalian tidak punya pendengaran kecuali hanyalah pendengaran Allah. La basirun, sesungguhnya kita semua tidak punya penglihatan kecuali kita bisa melihat karena basarnya Allah. La qadirun, la muridun, la mutakalimun, la mawjudun bihaqil Allah. Kita ada karena adanya wujudnya Allah. Oleh karena itulah, maka raditu billahi robba adalah kita ridho sebagai hamba Allah, adalah meyakini yang barusan itu adalah sesungguhnya kita ini adalah, kalau Allah wujud maka kita Adam tidak ada, maka kita harus benar-benar merasakan adalah Adam adalah. Tetapi kalaupun menggunakan alif dal mim adalah Adam adalah Allah, harus dalil adanya Muhammad. Allah dalil daripada segala apa yang ada, bukan segala yang ada makhluk dalil adanya Allah. Maka tidak benarlah makhluk dalil adanya Allah, tapi yang benar adalah Allah dalil ada segala yang. Assalamualaikum ya malaikat zaman. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya rijalul ghaib. Assalamualaikum ya miftahul ghaib. Assalamualaikum ya Sayyidi Abdul Qadir. Assalamualaikum Sayyiduna. Bismillahirrahmanirrahim. Nurullah nurur Rabbi bihaqqi nur Muhammad. Ilahi anta maksud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat Nusantara, sahabat Abah Setu MDNH dimanapun berada. Abah mendoakan kepada semuanya dimanapun di seluruh Nusantara, bahkan Asia Tenggara, buat sahabat-sahabat di Taiwan, sahabat Australia, sahabat Turki, dimanapun berada. Abah mendoakan panjenengan bahagia, dohir batin, sehat, jasmani, rohani, mudah segala urusan dari semua ya. Dan setelah selesai semua kegiatan, pada malam hari ini seperti biasa, karena Abah minta kepada mereka adalah untuk jam pagi, jam 6 sampai jam 7 diizinkan untuk belajar istiqomah. Walaupun dimanapun bumi berada, bahkan selalu adalah saling ingin berbagi. Bukan berarti untuk mengajar kepada siapapun, karena kita hanya sama-sama saling ingin berbagi. Yang berbicara tidak lebih alim dari yang mendengarkan, yang bicara tidak lebih baik dari yang mendengarkan. Tapi adalah mari kita sama-sama menggunakan media sosial dan belajar istiqomah. Dan kita belajar untuk ridho adalah raditu billahi robbah. Bagaimana mengaplikasikan bahwa kita betul-betul ridho kepada Allah. Raditu billahi robba wa bil islami dinah. Dan bagaimana benar-benar kita menjadi seorang hamba yang aslama. Karena adalah Islam, dari kata aslama adalah berserah diri. Maka tidaklah disebut Islam, karena inna dina indallahil Islam, tidak ada agama di sisi Allah kecuali adalah berserah diri. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah
haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah, telanjanglah kalian. Maka kembalikanlah apa yang menjadikan yang ada pada diri kalian, yang menjadikan hak Allah adalah kembalikan kepada Allah. Ittaqullah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya semuanya. La hayyun, sesungguhnya kamu tidak punya hidup, karena hanya Allah lah yang punya hidup. La hayyun la ilmun, sesungguhnya kalian tidak punya ilmu, hanya ilmu Allah lah yang ada. La sami'un, sesungguhnya kalian tidak punya pendengaran kecuali hanyalah pendengaran Allah. La basirun, sesungguhnya kita semua tidak punya penglihatan kecuali kita bisa melihat karena basarnya Allah. La qadirun, la muridun, la mutakalimun, la mawjudun bihaqil Allah. Kita ada karena adanya wujudnya Allah. Oleh karena itulah, maka raditu billahi robba adalah kita ridho sebagai hamba Allah, adalah meyakini yang barusan itu adalah sesungguhnya kita ini adalah, kalau Allah wujud maka kita Adam tidak ada. Maka kita harus benar-benar merasakan adalah Adam adalah. Tetapi kalaupun menggunakan alif dal mim adalah Adam adalah Allah, harus dalil adanya Muhammad. Allah dalil daripada segala apa yang ada, bukan segala yang ada makhluk dalil adanya Allah. Maka tidak benarlah makhluk dalil adanya Allah, tapi yang benar adalah Allah dalil ada segala yang wujud. Tidak mungkin adalah bayangan dalil adanya yang pokok. Jadi semua justru harusnya pokoklah dalil yang menjadikan adanya segala sesuatu. Tidak ada gambar di sana kecuali ada proyektor. Jadi proyektor dalil adanya gambar yang terpancar. Maka kita harus menjadikan mana yang kodim, mana yang muhaddas dari sahabat. Maka pada malam hari ini malinah kita raditu billahi robba Islam, wabil islami dina, dan benar-benar kita aslama adalah kita jangan hanya sampai mengaku adalah Islam, tapi seharusnya adalah sampai kepada makom Ibrahim. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Maka Nabi Ibrahim berkata itu, dan kita pun mengatakannya dalam sholat, dalam doa iftitah kita. Tetapi apakah kita sudah benar-benar la syarikalah? Karena Allah sudah memberikan syarat tadi semua adalah bahwa sesungguhnya kita adalah paman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalih wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Allah adalah berfirman adalah siapa yang berharap paman kana yarju liqa'a rabbih, berjumpa dengan Tuhannya. Dan Abah sudah jelaskan tentang perjumpaan dengan Tuhan. Kita harus satu tubuh dalam apa? Fi'il. Kita sudah liqo dengan Allah dengan jasad pada fi'il. Kita sudah liqo dengan Allah pada asma, pada hati. Kita satu hati, satu tubuh. Maka kita pun harus liqo dengan Allah adalah satu rasa secara hakikat pada ruh. Dan kita pun harus liqo dengan Allah adalah pada syir kita adalah zat Allah. Tadi semua. Syir kita bertemu zat Allah, sementara ruh Allah adalah bertemu dengan rasa, dan kemudian asma Allah bertemu dengan hati, dan fi'il Allah bertemu pada jasad. Maka liqolah seluruhnya, tubuhnya lebur pada hati, hati lebur pada ruh, ruh kembali pada syir adalah pada zat. Berarti kita sudah kembali seluruhnya. Itulah yang diminta oleh Allah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu kembali sebelum kamu serahkan seluruhnya. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la mawjudun bihaqil Allah. Kita tidak punya apa-apa, bukan siapa-siapa. Bahkan kita adalah tidak ada. Tugas kita sahabat adalah bagaimana mengembalikan itu kepadanya. Hari ini juga. Ya. Maka sesuai dengan pertanyaan Mas Irman, adalah tentang siapa yang memberikan syafaat, ya, tentang menyembah kepada manusia. Saya setuju dengan pendapat Mas Irman. Kita tidak boleh adalah, betul kata Mas Irman, kalau begitu Islam nggak ada bedanya dengan Kristen. Ya, Kristen mentuhankan Yesus. Sebetulnya Islam juga kalau sadar sebetulnya adalah telah mentuhankan Nabi Muhammad tadi semua. Seolah-olah Nabi Muhammad seperti Tuhan.
yang bisa memberikan adalah syafaat kepada kita. Padahal Allah sudah mengatakan dorro wala naf'an, wala mautan, wala hayatan, wala nusur. Tidak ada sahabat makhluk yang bisa memberikan kekuatan sebiji zarah sekalipun. Ingat itu. Maka siapapun yang memiliki keyakinan semacam itu adalah coba dipikirkan kembali. Ya, ingat bahwa sesungguhnya kan Allahu ma'a syai'ah wa huwal ana abana alaihi makan wa huwal ana alaihi dalam hikam itu sesungguhnya Allah yang ada sendiri dan sekarang pun dia Allah hanya sendiri. Makanya kan Allahu ma'a syai'ah syai'ah mah tadi semua ya, wa huwal ana alaihi ma'alaikan. Sesungguhnya dahulu Allah itu ada sendiri dan sekarang pun adalah Allah itu sendiri. Jadi maka segala sesuatu ini adalah, maka kita juga tidak boleh salah ya dalam itikad kita, jangan bersandar kepada makhluk. Ingat itu bahwa jelas dalam alhamdu seluruh puji itu milik Allah. Kenapa alhamdu menggunakan alif lam lil istighraq, seluruh puji itu milik Allah, artinya bahwa tidak boleh ada yang dipuji selain Allah. Ingat itu ya sahabat. Ya, adapun termasuk ayat Al-Quran innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, itu pun kalian harus pahami lagi tafsirnya tadi semua ya. Ingat, Allahu mubtada, nurus samawat khobar mubtada. Siapa yang disebut khobar mubtada itu ya Muhammad. Muhammad itu siapa? Ya wujud Allah sendiri. Maka kita harus pahami. Itulah hakikat sejati, ada sesungguhnya adalah bukan Allah dan makhluk, tapi Allah dengan Allah. Gula dan manis, pahami sahabat tentang syahadat ini. Maka inilah sadar nggak sadar orang Islam sekarang adalah nggak ada bedanya dengan orang Kristen adalah mentuhankan Yesus. Tapi kalau seandainya adalah seorang juru selamat, Yesus itu adalah yang yang menyelamatkan orang Kristen. Apa bedanya orang Islam yang berharap kepada syafaat kepada seorang manusia, kepada baginda Nabi Muhammad yang merupakan manusia. Nah ini juga harus dipikirkan oleh kita. Karena alhamdulillah adalah seluruh puji itu milik Allah. Dan Al-Quran begitu banyak ayat ya, yang menjelaskan kepada kita adalah sesungguhnya puji itu betul-betul milik Allah. Di dalam surat Al-Anbiya, Allah pun berfirman bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'un illa limanil tadha wa hum min khasyatihi musyfiqun. Dia Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di hadapan mereka, malaikat, dan yang ada di belakang mereka. Mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhoi. Artinya tiada dorro wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyur. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali Allah. Ingat itu sahabat. Kana Allahu syai'a ma'ah. Dahulu Allah itu ada sendiri dan sekarang pun wahwal ana alaihi ma'alaikan, bahwa sekarang pun Allah hanya sendiri. Jadi marilah kita pahami sesungguhnya tugas kita adalah bagaimana mengembalikan segala yang tadinya tidak ada kembali tidak ada. Maka kita harus paham tadi semua. Maka inilah sahabat, orang yang bisa pulang kepada Allah adalah mereka yang mengerti bagaimana mereka datang. Secara tanajul mereka datang ya. Ya, dan kita sudah mengerti ya, silahkan pelajari tentang martabat alam 7 ya sahabat. Dari alam kosong, alam ahadiyah, alam keesaan, ya, alam robbaniyah, alam ketuhanan, alam suwung. Kemudian masuklah ke alam zat, adalah situ alam ta'yin awal, ta'yin sani, tadi semua ya, alam wahdah, wahidiyah, alam arwah, adalah alam af'al Allah, sahabat. Kemudian muncullah alam misal, alam ansam, dan lahirlah manusia ke alam dunia, disebut dengan alam insan. Maka pahami ya, itulah kenapa sesungguhnya Allah berfirman hal ata alal insani hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Telah ada satu saat, satu masa insan itu belum disebut, tapi begitu sampai kepada insan kamil, kalian sebut insan kamil adalah telah terwujudlah dia yang tadinya kosong, yang tidak bisa disebut, di alam ahadiyah turun ke alam wahdah, di alam zat turun ke alam sifat, turun ke alam asma, turun ke alam arwah, alam af'al, turunlah alam misal, alam adsam, dan lahirlah di alam dunia pada alam insan. Yang tadinya tidak bisa disebut, sekarang sudah wujud. Maka disinilah
apa seolah-olah sahabat di dalam Al-Quran bahwa aras Allah itu adalah ada pada seluruh isi alam ini dan nyata pada manusia. Apalagi pada saat Allah berfirman dalam hadis qudsi, wa khalaqal Adam ka suratihi, dan aku menciptakan Adam dalam surah Allah tadi semua. Maka jangan aneh kalau Allah hidup, kamu hidup. Allah wujud, kamu wujud. Allah melihat, kamu maha melihat, kamu punya mata. Allah maha mendengar, kamu punya telinga. Allah maha berkalam, kamu punya mulut. Allah maha hidup, kamu punya hidung, punya nafas. Allah punya tadi kudrat, irodat, kamu punya tulang, tangan, dan kaki semuanya. Maka inilah yang disebutkan. Kenapa Allah berkata, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan dalam dirimu, lihatlah siapa dirimu itu. Sanurihim ayatina fil afaq, dan telah kuperlihatkan ayat-ayatku di alam ini. Wa fi anfusihim, dan dalam diri kalian. Hatta yatabayyana, sampai jelaslah Allah al-haq pada dirimu. Apa yang nyata pada dirimu? Satu adalah kudratnya, irodatnya, hayatnya, ilmunya, samanya, kalamnya, basornya. Tadi semua. Akhirnya tadi. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, la mawjudun bihaqillallah. Maka Hikam mengatakan tadi, bagaimana mungkin kau bayangkan bahwa sesungguhnya adalah adanya kamu karena adanya Allah. Karena tiadanya, maka disinilah harus. Jadi adanya segala sesuatu karena adanya Allah. Mustahil ada sesuatu kalau nggak adanya Allah. Jadi semua, ya. Maka disinilah kenapa konsepnya adalah mengenal diri. Karena sekali lagi kata Abah juga, yang hilang bukan Allah, tapi diri kita. Itulah syai'ullah ingatkan kepada kita, adharu wis ngadeurkeun Allah wujuda kulla syai'in, wujud segala perkara, li annahu karena satunya Allah al-batin. Nah, ini sedang mengajarkan kepada kita syai'ullah bahwa di sebalik yang dohir ini ada yang batin. Di sebalik yang akhir ini ada yang awal. Itulah al-hadid, al-huwal awal, wal akhir, wal dohir, wal batin. Jadi semuanya ijtima pada dirimu sendiri. Awal, akhir, dohir, batin. Sesungguhnya yang sebenar-benarnya yang akhir itulah yang awal. Siapa yang akhir itu? Ya kamu. Siapa yang awal itu? Itulah yang dohir. Maka adharu wis ngadharkan Allah wujuda kulla syai'in, wujudnya segala perkara, li annahu karena satunya Allah al-batin. Nah, tugas kita, itulah maka kita harus telanjang. Al-iman uryanun, al-iman kulluh, al-iman sempurna itu al-iman uryanun yang telanjang. Walibasuhu taqwa, dan pakaiannya adalah takwa. Tadi semua. Nah, inilah karena kita adalah harus mengembalikan sesungguhnya kita tidak ada. Yang sebenar-benarnya ada ini. Nah, ini maka siapa mengenal dirinya? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa mengenal dirinya, dia kenal Rabbnya. Ingat itu. Allah menyebutnya bukan Allah. Siapa kenal dirinya, dia kenal Rabbnya. Tadi semua. Man arafa nafsahu bil fana faqad arafa rabbahu bil baqo. Siapa yang mengenal dirinya yang fana, pasti dia kenal Tuhannya yang baqo. Man arafa nafsahu bil adam faqad arafa rabbahu bil wujud. Siapa kenal dirinya yang tidak ada, dia pasti kenal Tuhannya yang ada, yang wujud. Tadi semua. Ya, maka itulah dalam menyembah, ya, dalam memuji, jangan sampai kita ini salah bersahadat. Jangan sampai kamu satukan syahadat dohir dan syahadat batin itu adalah satu Allah, satu makhluk. Nah, inilah kegagalan. Pahami ya? Allahu mubtada nurus samawat, khobar mubtada. Maka sesungguhnya siapa khobar mubtada itulah Muhammad. Siapa Muhammad itu, itulah wujudnya Allah di alam batin. Itulah syahadat yang sesungguhnya. Maka dari sisi itulah segala yang ada ini adalah dari yang tadi. Maka kata Allah, nama zatku Allah, nama wujudku Muhammad, nama wujudku Muhammad, nama rupaku Adam, nama rahasiaku insan. Maka itulah tugas kita sekarang secara syariat, harus liko dengan Allah, adalah lewat tubuhnya, memahami fi'il Allah gitu. Dan kita yang kedua harus liko secara asmanya, memahami sesungguhnya hati kita asma Allah. Dan liko lagi yang ketiga adalah secara hakikat, adalah rasamu adalah rasa Allah. Dan liko secara sir adalah sesungguhnya sirmu adalah zat Allah. Maka nyatalah Allah itu. Maka tadi kata Allah dalam hadis qudsi, wa khalaqal Adam kasyuratihi. Aku menciptakan Adam dalam surah, dalam wujud. Itu tadi semua. Maka ingat kata Allah, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Hei insan, apa yang telah membuat engkau lupa siapa dirimu itu? Maka Allah kaitkan dengan penciptaan, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak.
sesungguhnya kamu alladzi hay dan orang-orang yang dikaitkan dengan Allah dengan penciptaan. Fi ayyi surati masyarokabak, dalam tadi fi ayyi surati masyarokabak, kembali Allah mengingatkan tentang bagaimana kita diciptakan dalam surah Allah. Jadi, siapa kita ini? Tuh, kalau kita Adam, berarti kalau begitu siapa yang ada ini? Tuh, jangan ragu sahabat. Maka itulah kita adalah bagaimana zikir pada Allah itu adalah secara syariat menggunakan tubuh ini. Apa itu zikir? Zakariyatul dikron. Artinya apa itu zikir? Ingat itu. Ingat pada apanya? Satu, ingat pada fiilnya. Ingat pada fiilnya berarti adalah sesungguhnya tubuh kita ini adalah liko secara jasad adalah untuk menyaksikan. Anggap saja tubuh ini adalah wayang yang sedang dipegang oleh dalang. Maka berarti yang ingat pertama secara syariat adalah bagaimana geraknya tubuh ini. Kata Abah juga. Sadari geraknya tubuh ini adalah merupakan nyata fiilnya Allah. La tataharraku zarratun illa biidnillah. Tiada bergerak segala sesuatu kecuali izin dalang. Tiada bergerak sebuah wayang kecuali izin dalang. Tidak akan berkalam seekor sebuah wayang kecuali kalamnya dalang. Tiada akan mendengar sebuah wayang kecuali adalah samanya dalang. Tidak akan hidup wayang kecuali wahuwa ma'akum, bersama dalang. Nah, inilah yang sesungguhnya yang harus dibangkitkan sekarang daripada kita. Tadi karena kita orang Islam ini sudah mati, kehilangan jiwa tadi semua. Dia hanya melakukan ritual yang dia sendiri tidak meyakininya. Dia melakukan ritual yang akhirnya karena kelihatan oleh orang-orang yang sudah tercerahkan, masih mencari pahala itu ketahuan bahwa sesungguhnya itu adalah orang yang melakukan sebuah ritual yang dia sendiri tidak mengerti apa yang dilakukannya. Kalau dia mencari pahala, kalau mencari surga juga sama, mencari dunia juga sama, mencari makhluk lah intinya. Bahkan masih memuji kepada Nabi seorang manusia, itu pun menunjukkan bahwa dia tidak mengerti apa yang sedang dilakukannya. Ya, kalau dalang itu hanya satu-satunya hanya Allah. Dan alhamdulillah menggunakan Islam lil istighraq, seluruh puji itu milik Allah. Tidak ada puji itu milik manusia. Maka disitulah baginda Nabi Muhammad pun ditegur oleh Allah. Ya Muhammad, akulah kata Allah yang bisa memberikan syafaat. Itulah kenapa Nabi Muhammad sendiri waktu hidup sekalipun, jangankan sudah meninggal, waktu hidup sama sekali belum menangis, memohon kepada Allah pamannya Abu Thalib untuk iman, tidak sama sekali bisa menolongnya. Sampai apa kata Allah? Innaka la tahdi man ahbabta walakin innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau Muhammad, walakin Allah yahdi man yasha. Hanya Allah lah yang bisa memberikan petunjuk. Ingat itu. Ya. Maka itulah kenapa dalam mentalkin tadi, wassalatu wassalamu dari semua ala habibi al ali sayyidina Muhammadin al hadi. Allah memanggilnya bukan Muhammad yang dohir, tapi al hadi. Siapa Muhammad al hadi itu? Adalah Allah sendiri. Tadi semua, ya. Makanya pahami ya sahabat saya, ya memang pahit menyampaikan ini. Karena pertanyaan dari teman tadi, kalau begitu orang Islam mengharapkan pertolongan dari Nabi Muhammad yang di Madinah. Apakah mereka nggak ada bedanya dengan Nabi Isa yang dituhankan oleh orang Kristen? Iya, sama saja, nggak ada bedanya. Karena ingat kata Allah, tidak ada yang bisa memberikan doro wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusur. Hanya Allah yang bisa menghidupkan, mematikan, memberikan syafaat, memberikan pertolongan, yang memberikan darurat, memberikan manfaat. Karena Allahu syai'a ma'ah. Dan hanya Allah lah kehidupan ini, nggak ada yang lain. Tadi nggak ada Muhammad bin Abdullah itu, hanya Allah dia juga. Nggak ada Jibril itu, Allah pada saat tugasnya memberikan Jibril namanya. Allah pada saat tugasnya memberikan rizki, Mikail namanya. Allah pada saat tugasnya adalah memberikan meniup sangkakala, Israfil namanya. Allah pada saat mencabut nyawa, Ijrail namanya. Allah pada saat bawa cangkul ke sawah, petani namanya. Allah pada saat pergi ke kebun, ke ladang, petani. Pada saat dia pakai baju dokter, dokter namanya. Allah pada saat dia baju tentara, tentara namanya. Terus siapa yang dunia ini? Jangan bodoh kalian dalam dunia ini. Karena Allah sudah jelas tidak akan mengampuni dosa syirik. Tadi. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru
duna dalik, aku ampuni semua dosa kecuali dosa syirik. Dan orang Islam sekarang ini bukan lagi syirik hobi, syirik, tapi syirik jali. Telah menyandarkan keselamatannya kepada seorang manusia, yang manusia itu adalah nggak ada bedanya. Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, tak sebiji zarah pun makhluk itu memiliki kekuatan, kata Allah. Ya. Maka dalam ayat ini adalah Allah dikatakan tentang apa namanya? Mari kita lihat ya, supaya kalian lurus ya tadi semua. Wa kam min malikin fis samawati la tugni syafa'atuhum syai'an illa mim tulisan yang kecil ayyadanallahu liman yasha'u wa yarda. Betapa banyak langit syafaat pertolongan mereka sedikit pun tidak berguna kecuali Allah yang telah mengizinkannya. Paham itu ya? Ya, jadi sekali lagi, jangan bersandar pada siapapun, pada apapun. Kalaupun Allah izinkan sesuatu diberikan syafaat, itu Allahnya dulu yang dipegang. Karena Allahu syai'amah, yang ada itu dahulu Allah, wahwal ana alaihi ma'alaikan, dan nanti pun dulu Allah sendiri, sekarang pun tetap Allah sendiri. Maka adapun orang, gurumu, mursyidmu, baginda Nabi Muhammad, malaikat, ataupun benda, nasi mengenyangkan, air menghilangkan haus, golok bisa menyembelih, api itu panas, itu karena diizinkan oleh Allah. Jangan sampai lupa tidak melihat Allahnya. Itulah katakan adharu wisgadarkan Allah wujuda kulla syai'in, wujudnya segala perkara, li annahu, karena satunya Allah al-batin. Tapi jangan lupa dia yang batin, itulah yang dohir. Waqwa, dan tugas kita adalah waqwa, dan kita harus mampu menghilangkan wujuda kulla syai'in, wujudnya segala perkara, li annahu, karena satunya Allah ad-dohir, dialah yang dohir. Ingat itu. Ternyata yang sebenar-benarnya dohir itulah yang batin. Ternyata yang sebenar-benarnya akhir itulah yang awal. Yang awal itulah, yang akhir itulah yang awal. Paham itu? Maka itulah dalam surat Al-Hadid, wal awal, wal akhir, wal dohir, wal batin. Allah ingin melihat tubuhmu sebagai fiilnya. Maka syariat adalah hanya untuk melihat afalnya. Bukan kamu yang sholat, bukan kamu yang zikir, bukan kamu yang puasa, bukan kamu yang haji. Maka kalau kamu yang melakukan itu, wahum yashabuna annahum yusyinuna sun'ah, karena syariat yang dilakukan tubuh ini hanya untuk melihat fiilnya. Itulah liko dalam fiilnya lewat tubuh kita, inilah disebut syariat, fikih ilmunya. Kalau fikihnya diterapkan oleh tubuhmu, bagaimana mencuci, berwudu, berkumur, dan lain sebagainya, tapi nggak kelihatan Allahnya, sia-sia. Itulah kata Allah. Kata Syatu'ilah, abaha wiswanakan Allah, laka kepadamu antanduro, lihatlah segala perkara. Tadi semua, apakah perkara itu yang berkaitan dengan fiilnya, asmanya, sifatnya, sampai kepada zatnya. Abaha wiswanakan laka kepada antanduro, lihat. Ma yang berkaitan dengan dirimu dan semua makhluk, fil mukawanat. Ternyata di sebalik mukawanat itu adalah kawanat. Ternyata di sebalik yang diciptakan itulah yang menciptakan. Ternyata yang menjadikan anjing itulah yang menjadi anjing. Ternyata yang menjadikan meja kayu inilah kayu. Ternyata yang menjadikan gelas kaca inilah kaca. Ya karim. Ternyata yang menjadikan topi ini, kain ini, benang adalah benang. Ternyata yang menjadikan dirimu itu Allah. Ya Allah. Gitu loh. Kenapa orang Islam ini sekarang jadi buta? Itulah Allah keingetan. Fa'innaha la ta'mal absar, walakin ta'mal qulubul lati bisyudur. Tadi semua hanya buta dia. Inilah yang Allah walaqad darana li jahannam katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Buta di sini. Buta. Akhirnya di sini kotor. Maka di sinilah sesungguhnya kebahagiaan kita di dada ini. Ada 5 latifah. Latifatul qalbi, latifatul syiri, latifatul khofi, latifatul akhfa, latifatul nafsi, latifatul qalb. 5 disinilah pusat kebahagiaan. Maka itulah qad aflaha man zakkaha, siapa yang membersihkan dadanya, siapa yang membersihkan rumah Allah, man dakhalahu kana amina. Inilah baladil amin. Ini yang disebut baladil amin, kota Mekah yang aman itu. Ini man dakhalahu amina. Kamu sekarang jadi duyufur rahman, dimanapun kamu berada jadi duyufur rahman,
mau di Cilacap, mau di mana, di Irian, di pedalaman Irian sekalipun, di hutan sekalipun, kamu duyufur rahman. Kalau kamu sudah membereskan ini, qalbul mu'min baitullah. Inilah di sini ayat kau kabun duriyun yuqadu min syajaratin mubarakah. Watin adalah tubuhmu, wazaitun adalah jantung. Tunggu, karena kata Allah, kau kabun duriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin. Zaitun wala gordi kadu zaituha yudi'u nurun ala nurin C kuadrat C kuadrat C kuadrat nurun ala nurin anta samsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksirun wa ghali anta misbahus suduri. Baru yang ramai dari seluruh ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Selamatlah kamu wahai saudaraku. Tadi semua ya, bukan siapa-siapa yang selamat, yang bisa menyelamatkan dirimu, ya dirimu sendiri di sini akan merasakan. Ya, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa goli, anta misbahu suduri. Ya Allah, ya Karim, dirimu sendiri itu semuanya. Nah, coba kamu kalau bisa merasakannya. Karena engkau selalu mencari yang di luar dirimu. Nabimu berkata, man tolaba maula bi ghairi nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang mencari Rasulnya, Allah keluar dari dirinya, maka dia tidak akan ketemu. Itulah kenapa Syekh Arsad Banjari 20 tahun aku ke Hijaz, ingin bertemu Muhammad dan Allah, nggak ketemu. Di pada saat aku pulang ke kampungku, mana kampungku? Inilah kampungku. Inilah kampungmu. Kalau kata Syekh Junaidi Al-Batawi, ini ini gua kampungku. Maka Allah berfirman kepada Musa. Musa berkata kepada umatnya, ya qaumi innakum dalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Tadi, keluarlah ya Musa. Keluarlah kamu dari lembah Muqaddas itu. Pada saat Musa berkata, Robbi arini, ya Tuhanku, perlihatkan engkau padaku. Robbi arini andur ilaika. Kata Allah, lantaroni, ya Musa, kamu tidak akan pernah bisa melihatku selama kamu berada pada lepaskan dua terompahmu itu. Keluarlah dari lembah Muqaddas ituamu. Barulah setelah Nabi Musa keluar dari lembah Muqaddas itu, dia lepaskan dua terompah. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, maka tajallilah Allah di kesadaran Musa di Bukit Tur Sin. Tadi kalau Nabi Muhammad di Jabal Nur itu tuh. Kalau Nabi Adam adalah di Jabal Rahmah, kasih pintu kasih sayang. Baru Musa berkata, subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Baru pingsan dia. Barulah di situ dia merasakan, awal aku beriman kepada Allah subhanaka. Tapi setelah keluar dari kampungmu, tadi walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum. Kalau seandainya Allah mengatakan lau, seandainya Allah itu berandai. Kenapa Allah berandai? Karena sayangnya Allah makamu. Allah nggak mau maksa kamu. Inilah termasuk adalah apa namanya, la ikraha fiddin. La ikraha fiddin, dia ada paksaan dalam agama. Silakan kamu mau kafir, silakan mau iman, silakan. Allah itu mau taat, silakan nggak taat, silakan. Bagi Allah sama saja. Allah nggak peduli dengan itu. Maka tadi kata Allah, walau anak, seandainya tuh, seandainya Allah berkata lau, seandainya, walau anak katabna, aku wajibkan alaihim kepada mereka, anik tulu anfusakum, membunuh diri mereka, awikhruju min diyarikum, keluarlah dari kampungnya.
Mana kampungnya? Ini kata Syekh Arsan Banjari, 20 tahun aku pergi ke Mekah, nggak ketemu dengan Allah dan Muhammad. Pada saat aku kembali pada kampungku, aku bertemu dengan Allah dan Muhammad. Itulah kata Abbas mengajarkan, lenyap aku ke dalam kosong. Ahmad nama batinku, Muhammad nama dohirku. Hilanglah aku, lenyaplah aku. Allahu ruhun, Muhammadun jasadun. Tutuplah, usalli lam jalalah. Ruhku ruh Allah, rahasiaku rahasia Allah. Kedudukanku menghadap kiblat Baitullah. La ilaha illallah, batinku. Muhammadur Rasulullah, jasadku. Maka kau akan merasakan sesuatu yang berbeda. Penyadaran yang berbeda. Pemahaman yang akan dibukakan seluas-luasnya oleh dia. Karena sesungguhnya kamu telah mengembalikan miliknya kepada dia. Itulah kata Allah, watin demi buah tin, wa zaitun. Di sini buah zaitun, wa turisin. Kesadaran adalah pada Sidroh Al-Muntaha di Bukit Turisin. Wa hadal baladil amin, di dalammu ini. Karena dadamu sekarang sudah menjadi kota yang aman. Man dakhalahu kana amin. Karena kamu tidak akan bisa pergi ke Mekah sekalipun masuk ke dalam rumah Allah. Hanya di sini kamu dipindah oleh Allah. Masuklah ke dalam rumahku. Man dakhalahu kana amin. Barulah engkau akan mendengar suara yang memberikan salam kepadamu. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum. Selamatan kepadamu. Coba sahabat, agama itu bukan dongeng. Agama itu bukan hanya tentang pidato. Agama itu bukan hanya tentang apa yang kau baca di buku. Tapi rasa yang bisa kau buktikan sendiri. Iman yang bisa kau buktikan sendiri. Surga yang bisa kau buktikan sendiri. Sirat yang bisa kau saksikan sendiri. Barjah yang bisa kau rasakan sendiri. Bukan katanya, bukan katanya. Apa itu katanya? Ya, barangkali itu sajalah dari Abah. Kadang-kadang Abah kalau sudah lepas dari seperti ini, kadang-kadang juga nanti salah. Jadi semua ya, sehat semua. Yang sing penting, Abah ingatkan sekali lagi. Abah tanggung jawab dunia akhirat. Tinggalkan keyakinan kalian bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu bisa memberikan syafaat. Tidak sama sekali. Ingat itu. Lihat Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran. Dan menegur Nabi Muhammad. Dikatakan dalam banyak ayat tadi semua. Ya. Maka dikatakan. Wala. Apa namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adalah. Hatta idha. Apa nama. Puzi'a an kulubihim. Qalu madza qala rabbukum qalu qalul haqq wa huwal aliyul kabir. Dalam ayat ini dijelaskan tidaklah berguna syafaat pertolongan di sisinya kecuali bagi orang yang diizinkan. Ingat itu. Jadi sekali lagi tetap sandarannya pada Allah. Jangan sampai kita bersandar pada makhluknya. Allah dulu. Adapun orang yang diberikan syafaat termasuk gurumu sendiri akan diberikan syafaat izin oleh Allah. Tapi jangan bersandar pada guru. Itulah Abah tidak mau dipanggil guru. Abah ingin senang. Baginda Nabi Muhammad pun nggak mau dipanggil guru. Beliau itu hanya punya sahabat. Ingat itu. Kenapa istilah sekarang penjajahan pada manusia dengan istilah guru dan murid? Itulah Imam Qushairi pun berkata, seandainya kamu ingin belajar dariku dan kau anggap aku gurumu, kau cium kakiku maka aku tendang kamu. Tapi kalau kau anggap aku adalah sahabat perjalananmu, maka akulah sahabatmu. Sahabat orang-orang dulu begitu, ya. Tapi sekarang ini nggak tahu manusia ingin menjajah manusia, menganggap dirinya guru, yang ujung-ujungnya hanya mengambil manfaat secara ekonomi. Semua ya. Banyak ayat ya sebetulnya dalam Al-Quran sahabat, bahkan dikatakan oleh Allah ya di dalam ayat ini adalah dikatakan apa, coba lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ladina za'amtum minadh-dhunillah la yamlikuna misqala dzarratin. Tuh ingat. Fis samawati wala fil ardi wa ma lahum fiha min syirkin wa ma lahum minhum min dohirin. Amin. Dikatakan di sini. Katakanlah hai Muhammad, serulah mereka kamu anggap kalian kamu sebagai Tuhan itu selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuatan sebiji jala pun di langit dan di bumi, kata Allah. Tidak ada makhluk yang memiliki kekuatan sebiji jala pun di langit dan di bumi. Allah yang mengatakan kepada Nabi Muhammad, hai Muhammad, katakanlah tadi yang merusak Islam. Ingat, Nasrani itu rusak karena Zionis
dan dia menjadikan Isa sebagai Tuhan. Tapi sadar nggak sadar, Islam pun sekarang menganggap Nabi syafaat Nabi Muhammad ujma, syafatul ujma. Siapa syafatul ujma itu? Allah. Muhammad yang mana? Bukan Muhammad yang tadi. Nabi kita itu bukan Muhammad. Nabi kita itu Ahmad, ismuhu Ahmad. Beliau pun bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Bukan wa asyhadu anni Ahmad Rasulillah. Bukan. Coba marilah sadar, mulai sadar. Jangan sampai kita, orang Kristen sudah dibelokkan oleh Zionis. Orang Islam pun sekarang mentuhankan Muhammad. Ada bedanya. Ingat itu. Ya. Sudah jelas tadi semua. Mau kitab mana? Siru Asror silahkan. Hikam silahkan. Ihya silahkan. Tolong ya, diluruskan. Tadi semua. Berhentilah. Bersandar pada makhluk manusia. Kalau manusia memandang nasi yang mengenyangkan nasi itu sudah syirik. Ingat itu. Apalagi memandang manusia. Ingat. Tapi kalau seandainya tidak mampu melihat Allah pada nasi, syirik. Kalau tidak mampu melihat yang menghilangkan haus pada air, itu Allah, syirik. Kalau tidak mampu melihat yang menyembuhkan penyakit dari obat, itu Allah, syirik. Ingat itu sahabat. Jangan main-main dengan syirik. Karena Allah pamankan yarju liqa rabbih falyakmal amalan sholih wala yusyrik bi ibadati rabbih ada. Jangan coba-coba duakan aku dengan apapun, kata Allah, termasuk dengan Muhammad. Ingat itu. Adapun Muhammad yang sesungguhnya Muhammad adalah Allahu mubtada nurus samawat. Itulah khabar mubtada Muhammad, itulah wujud Allah, nama wujudku amaku Allah, nama zatku Allah, nama wujudku Muhammad. Itulah Muhammad Allah, manis dan gula. Sahabat ya, tolong terserah kalian semuanya. Kewajiban Abah adalah hanya menyampaikan. Silakan kalian pelajari lagi, tanya guru-guru kalian, benarkan syahadat kalian. Kalau tidak, bahaya dari semua ya. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.